sapinya ini semua dari mana, Pak? Dari Bima. Hai teman-teman, apa kabar? Salam jumpa lagi di vlog Wibi Kembara. Teman-teman, sore ini saya sekarang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Tempat ini adalah area pengembangan yang masih belum tertata dengan baik. Di depan saya ada lapangan futsal baru, namanya Epic V-Soccer by Doorspace. Wah, ternyata ada yang jualan hewan sapi untuk kurban. Padahal hari raya kurban masih sekitar sebulan lagi. Jadi penasaran ingin lihat dan tanya-tanya harga. Ayo ikuti liputan saya sampai habis ya. Sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, serta komennya. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya tayangan vlog Wibi Kembara tetap hadir dan memberikan info yang terbaik. Teman-teman, ada yang unik di tempat ini. Di tengah lapangan terbuka, di antara bangunan-bangunan tinggi di Jakarta Selatan, ada sejumlah orang yang berjualan hewan kurban berupa sapi. Padahal hari raya kurban yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2023 masih beberapa minggu lagi. Sepertinya para penjual sapi ini tidak mau kehilangan momentum. Jauh-jauh hari sudah menggelar puluhan sapi di lapangan ini. Siapa tahu ada calon pembeli yang lewat dan naksir hewan kurban yang mereka tawarkan. Ada beberapa jenis sapi di sini, tapi yang saya kenal hanya satu jika dilihat dari bentuk sapinya, karena sering saya lihat di daerah Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ciri khasnya adalah ada corak warna putih di bagian belakang atau sekitar pantat sapi, dan keempat kakinya berwarna putih juga. Sapi Bali, nama ilmiah Bos Javanicus domesticus, adalah jenis sapi peliharaan yang merupakan bentuk domestik dari banteng. Istilah ilmiahnya adalah Bos Javanicus. Sapi Bali dimanfaatkan sebagai sapi potong untuk diambil dagingnya dan sapi pekerja untuk membajak sawah. Jenis sapi ini diperkirakan berasal dari Pulau Bali. Mereka berasal dari banteng yang domestikasinya terjadi sekitar 3.500 sebelum Masehi. Sapi Bali telah tersebar ke Timur Timur, Jawa, Malaysia, dan Australia. Ia sebagai hewan ternak yang jumlahnya sekitar 1/4 dari total populasi sapi di Indonesia. Di pulau-pulau timur Indonesia, hingga 4/5 dari keseluruhan sapi merupakan sapi Bali. Sapi Bali memiliki punuk berwarna putih di pantat, kaki bagian bawah, dan di bawah perut. Hewan betina berwarna kuning kemerahan, sedangkan jantan berwarna coklat kemerahan yang kemudian berubah menjadi coklat tua seiring dengan bertambahnya umur mereka. Dibandingkan dengan banteng, sapi Bali berukuran lebih kecil, memiliki tanduk yang lebih kecil, dan wither atau tonjolan di sekitar tulang belikat yang kurang berkembang. Berat badan hewan jantan rata-rata 335 hingga 363 kg, sedangkan betina rata-rata dari 211 kg sampai 242 kg. Sapi Bali terkenal karena kemampuannya yang luar biasa untuk tumbuh meskipun mengonsumsi pakan berkualitas rendah dan kesuburan reproduksinya yang tinggi. Nah, saya akan coba tanya ke penjual yang ada di sini, dari mana mereka dan harga sapinya berapa. Pak Udin, Nah, saya setiap tahun jual sapi di sini sudah 18 tahun. berarti tiap hari di sini, Pak? Saat lebaran haji begini ya setiap hari lah saya di sini. Enggak Pak, biasanya setiap tahun itu 1 bulan 10 hari saya sudah ada di sini sebelum lebaran haji. Ini sapinya ini semua dari mana, Pak? Dari Bima semuanya. Dari Bima. Ya. Nah, perjalanan dari Bima ke Jakarta berapa lama, Pak? Dan naik apa sih dari Bima transportasinya, Pak? Transportasi tahun ini kita memakai mobil tronton. Nah, perjalanannya lama karena macet di kapal, ada yang 10 hari, ada juga yang 5 hari, ada juga yang 4 hari. Jadi kebiasaan sebenarnya hanya 4 hari saja. 4 hari sampai Jakarta ya, Pak ya? Jakarta. Kalau harga sapinya dimulai dari harga berapa, Pak? Sampai harga berapa paling mahal?
Kalau harga sapi mulai dari 15 juta sampai 45 juta ada. 45 juta. Ada yang 100 juta nggak Pak? Enggak ada. Kira-kira yang paling mahal tuh yang sebelah mana Pak? Yang paling mahal di depan sana, Pak. Oh, di depannya. Bang Udin, ini harga sapi yang ini kira-kira berapaan nih Pak? Yang ini ya 18-an lah. Ini 18-an juta. Nah, 18 juta ini itu semua dengan harga itu udah termasuk ongkos kirim? Sudah termasuk ongkos kirim. Sudah termasuk ongkos kirim. Termasuk. Kalau Untuk kirim, biaya perawatannya sudah termasuk semua. Sudah termasuk semua sampai Sampai di tempat kita. Jabodetabek ya? Ya. Bogor juga? Se-Jabodetabek saja. Di Jabodetabek saja. Oke. Oh, berarti yang ini rata-rata 18-an ya? Ya. Kalau yang ujung sana? Yang ujung sana tadi berkisar di harganya ada yang 30 limosin itu. Oh, limosin. Ya. Terus saya titip di sini, lalu saya ambil di hari H-1 Idul Adha. Apakah boleh Pak? Boleh, Pak. Kita rawat sampai tuntas, Pak. Oh, sampai di hari H ya? Sampai di hari H. Nah, nanti di hari H bisa diantar ke tempat ya? Kita antar sampai tempat. Makasih Pak. Sama-sama. Berarti kalau dikasih kuning itu tanda vaksin? Tanda vaksin. Kalau yang merah itu di tanda sapinya lah. Oh, merah itu tanda Supaya sapinya? tidak tertukar. Supaya tidak tertukar ya? Ya. Berarti merah itu udah ada tandanya? Sudah tandanya nomornya. Kalau nomornya? Ya. Kalau kuning vaksin? Vaksin. Nanti di kwitansinya kita tulis nomor yang ada di merah itu. Nah itu tadi teman-teman bincang-bincang singkat saya dengan penjual sapi yang ternyata berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Kota Bima adalah sebuah kota yang terletak di Pulau Sumbawa bagian timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Salut sama kawan-kawan dari Bima ini membawa puluhan sapi dengan dinaikkan ke tronton menyeberang laut dan perjalanan darat sejauh 1743 km. Masya Allah. Perjalanan dari Bima ke Jakarta itu melalui 4 pulau, yaitu Pulau Sumbawa, Pulau Lombok, Pulau Bali, dan Pulau Jawa, dan menyeberangi 3 selat, yaitu Selat Sumbawa, Selat Lombok, dan Selat Bali. Perjalanan dengan menggunakan truk tronton yang bermuatan sapi paling cepat sampai di Jakarta adalah 4 hari, paling lama bisa sampai 10 hari. Saya tidak mampu membayangkan sapi-sapi itu berdiri di atas tronton berhari-hari. Bagaimana mengurus makannya, membersihkan kotoran sapi di atas tronton, dan lain-lain. Betapa repotnya. Salut bagi kawan-kawan ini yang mencari nafas sampai ke Jakarta, dan mereka tahu bahwa Jakarta adalah pasar yang paling potensial di Indonesia. Semoga sapi-sapi yang mereka jual habis pada saat Hari Raya Kurban 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Amin. Saya akan meliput lagi saat-saat mereka akan meninggalkan Jakarta menuju ke daerah asalnya yaitu Bima, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Berapa sapi yang telah terjual dan jika masih ada sisa, mau diapakan hewan tersebut? Apakah dibawa pulang lagi ke Bima, Pulau Sumbawa? Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog Bibi Kembara berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.